Oke, di sini aku bakal kasih tutorial gimana mendesain halaman 20. Di sini aku udah ada file foto dengan medianya. Jadi kalau di halaman 20 ini selalu ada media dengan fotonya gitu. Media ini yang dimaksud adalah dimuat di media apa gitu ya. Lalu di sini aku udah nyiapin elemen ilustrasinya, juga elemen pendukung. Di sini aku tidak menggunakan ilustrasi tambahan karena sudah ada foto. Jadi kita langsung saja untuk mendesain. Di sini juga udah ada template InDesign dengan template Photoshop. Kalau kita buka, ini hanya kosong, hanya berisi kanvas putih kosong dengan satu garis saja. Ini aku ambil contoh bulan Maret 2024 mood boardnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada color palette, fontnya Sublime dengan LT Gaussian. Kemudian referensinya adalah elemen geometrik dengan temanya organization gitu ya. Oke, sini udah terbuka. Kita mulai saja, mulai dari atau Photoshopnya. Oke, di sini aku ada dua tambahan elemen. Kita coba lihat dulu. Ini elemen pertama. Ini ada elemen kedua. Kita coba. Mungkin aku lebih prefer ke sini aja ya. Oke, sisanya aku close. Aku ambil contoh dari sini. Oke, aku ambil ini dulu. Aku ambil color palette-nya dulu. Oke. Ini aku ambil elemen dulu. Mungkin kalau kalian mengalami kayak gini, misal kayak grup gini, ini kan kalau kalian lihat tidak mungkin objeknya kepotong kayak gini ya. Jadi ini terjadi karena dia digeliting mas dengan artboardnya gitu. Caranya gimana buat membukanya? Mungkin bisa kalian klik kanan di sini, di bagian terserah, di bagian kanvasnya gitu. Kalian ungroup, kemudian kalian klik kanan lagi, kalian release clipping mas gitu. Oke. Oke, ini posisinya mereka semua ini ke grup ya. Kalau kita lihat, nah benar. Nah, kita ungroup dengan cara Ctrl Shift G. Kita ambil per objeknya. Kenapa bulat seperti ini? Ini karena kalau kalian lihat, nah ada bayangan di situ dengan pusatnya ada di sini.
ini lingkarannya, bayangannya ada di sini, dan objeknya yang seperti ini gitu. Kita coba ambil. Sebelum kalian ambil, mungkin kalian boleh ganti warnanya, entah di sini di Photoshop atau di ilustrasinya, di Adobe Illustrationnya. Mungkin aku coba ganti lewat Adobe Illustrationnya dulu ya. Oke. Karena di sini warnanya tuh agak pucat gitu, jadi aku cek apakah ini warnanya gradient. Oh ya, gradient. Kalian bisa edit lewat edit colors, just color balance, previewnya dinyalain. Gak terlalu kelihatan ya guys, mungkin ini gimana caranya. Kalau kita pilih di satu sisi aja, kalian cukup pindah ke ini tool, direct selection tool, kalian pencet gini. Atau kalau kalian gak mau ribet pencet ini, kalian bisa kembali ke selection tool. Kalau selection tool kan kayak gini ya, jadi dia nge-select satu grup. Nah, kalian cukup tekan kontrol, nah dia akan nge-select bagian yang akan kalian ingin edit gitu. Kayak sebentar, aku kasih contoh. Ini kalian harus posisinya nggak boleh terselect kayak gini, kalian harus lepas dulu. Nah, kalian tahan kontrol di posisinya selection tool, lalu pilih sisi mana yang mau kalian pilih. Nah, bisa sisi atas, kiri, bawah, kanan, atas gitu bisa. Nah, ini aku ambil contoh kanan atas ya. Kalau aku mau edit gradientnya, nah karena di sini warnanya agak pucat gitu, mungkin aku pilih. Nah, untuk diperhatikan juga kalau misalnya kalian mau memakai gradient gitu, jangan istilahnya menggunakan warna yang terlalu jauh. Kayak contohnya warna oranye dengan warna biru tua. Nah, itu usahakan jangan, karena sangat kontras sekali gitu. Kalau bisa warna ini mungkin digelapin dikit atau diterangin dikit aja dari warna utama gitu. Ini aku ambil contoh, ini warna utamanya ini ya. Nah, aku ambil warna ini dari, sebentar, kalau ada illustration kalian harus ngepick warnanya dari sini, dari properties, dari bagian tab properties, gradient di sebelah sini ya. Oh ya, sama aku mau kasih tahu, mungkin kurang lebih workspaceku seperti ini. Ini klik titik 3 di sini, lalu nah di sini ada eye drop. Eye drop itu apa ya? Untuk ngepick warnanya itu namanya eye drop atau color picker gitu. Nah, kita ambil dari sini, terus di sini mungkin kita pick juga. Nah, lalu warnanya kita agak sebentar, mungkin agak gelapin gitu. Nah, kayak gitu. Lalu ini warnanya, ini gradient. Oh ya, gradient juga.
mungkin nggak terlalu ini. Kayak gitu kurang lebih, karena ini mungkin warnanya masih cocok aja. Kalau kita lihat juga masih ada warna kuning dengan warna ini, dan warnanya masih nyambung gitu ya, jadi kita bisa pakai langsung aja. Kita pindah ke Photoshop. Lalu kalau kalian ini kan aku Ctrl C di sini ya, lalu kita Ctrl V di sini. Kalau semisal kalian bingung bedanya apa kak, layer, smart object, pixel, pattern, shape layer, aku nggak bisa jelasin detailnya, tapi biasanya aku pakai pixel atau smart object atau layer. Kalau layer berarti dia otomatis layer hanya satu layer gitu, tidak bisa diedit, maksudnya bisa diedit tapi tidak bisa di istilahnya kalau di zoom dia akan pecah gitu, karena Photoshop itu adalah bitmap, sedangkan Adobe Illustrator itu adalah vektor. Dimana kalau kalian belajar desain lebih dalam, vektor itu dia memberikan gambar yang lebih detail menggunakan titik-titik pixel gitu, sedangkan kalau bitmap itu dia menggunakan kotak-kotak gitu yang dijadikan satu, jadi semacam pixel gitu, pixel yang digabung menjadi satu kesatuan menjadi gambar. Itu bedanya bitmap sama vektor. Nanti aku akan kasih tutorialnya apa bedanya smart object dengan yang lainnya gitu. Aku kasih contoh mungkin pixel aja dulu ya. Mungkin aku rotasi dulu. Tapi jelek ya, karena kalau dilihat dari arahnya mungkin bayangan selalu di bawah ya. Di sini aja. Biar mudah aku pick aja gitu ya warnanya. Ini aku pick. Oke, kita mulai masuk ke judulnya, karena elemennya menurutku udah cukup segini aja dulu sementara. Oke, kita masukkan judul. Ini aku ambil buat teksnya dulu. Oke, lorem ipsum dulu, dummy text dulu, kemudian kita coba buka artikelnya. Oke, di sini ada kita copy, oke, karena fontnya kemarin pakai
ini ya. Kita tadi pakai font apa? Sublime. Kita pakai Sublime aja. Oke, kita menggunakan Sublime Extra Bold. Kenapa aku nggak bikin teks di sini? Karena udah kebiasaan di properties, jadi ya harap dimaklumi. Jadi di sini kita lihat dulu. Sebentar, kita kecilin dulu aja. Kanan dulu. Ajak anak muda gunakan hak politik. Mungkin digunakan aja karena dia 6 kata, kita bagi 2, atas bawah. Nah, kita rata tengah, kemudian kita tarik ke tengah, kita perbesar dikit. Oke, karena kita tadi menggunakan warna ini ya, kita coba gradient. Kita pakai warna gradient. Sorry. Kalau misal kalian bingung, ini kan di sini cuma ada color cut. Dimana kita pakai warna gradient di judulnya? Kita tinggal bikin saja gradientnya di sini di canvasnya langsung. Kayak gini. Kemudian kalian bisa clipping mask, atau kalian langsung di sini bisa. Ini bagian ini layer mask. Nah, ini kalian tarik yang kiri ini. Ini kan layer gradient fill. Kalian langsung tarik aja. Oh, sorry. Sepertinya agak sulit. Oh, gak bisa. Sorry. Berarti gak bisa ya. Ini aku hapus dulu. Sorry. Delete. Gini aja. Kalian create clipping mask. Nah, ini dia akan gradient gitu. Nah, untuk ganti warnanya, aku coba menyesuaikan warna di sini. Pakai warna yang tadi. Nah, aku copy hex colornya dulu. Hex color itu yang ini ya, hashtag FE7C09. Ini adalah hex color. Jadi kalian bisa copy, kalian pindahin aja langsung ke tempat editan kalian gitu. Ini aku ambil di sini ya. Klik 2 kali, love itu, terus ambil sisi satunya. Nah, klik 2 kali juga di sini. Sorry, mouseku agak error. Nah, oke, 2 kali, kemudian Ctrl V. Oke. Nah, udah. Nah, karena di sini aku lihat opacity controlnya. Opacity control itu apa? Opacity control ini buat memberikan opacity ke gradient kita. Di sini ada gradient ini ya, yang kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan kosong ini. Kita nyalakan, kita naikkan opacity.
biar dia nggak hitam. Kalau kita turunin ini hitam gitu, karena dia tidak mendeteksi adanya opacity yang pas. Maksudnya opacity-nya itu turun, jadi dia dianggap hitam gitu. Kita naikin jadi 100 saja gitu. Nah kayak gini nanti jadinya itu. Terus mungkin arahnya aku bikin ini aja. Nah ntar aku cari arah yang pas. Nah segini cukup. Oke. Kemudian kita masukkan fotonya. Kita pilih dulu dari 10 foto ini, kita ambil 3 aja cukup ya. Ini kurang karena ada wajah yang tertutupi. Ini kurang. Ini oke. Sama 7 8 dari angle udah oke dan kelihatan semua. Ini angle-nya masih kurang ya. 7 8 10 ya. Sorry, lumayan. Mungkin aku ganti 5 7 dengan 10 ya hasilnya. 5 7 10. Oke. 5 7 10 kita langsung drag and drop. Aduh maaf. Terus 7. Bentar, kita kecilin dulu. Nah kalau misalnya kak, tapi itu kan nggak potret ya, gimana caranya? Nah kalian potong aja di sini. Aku pakai rectangle mark tool yang di sebelah kanan, sebelahnya move tool. Kita bikin kotak persegi panjang aja di sini. Potong kira-kira yang pas berapa? Mungkin segini ya. Segini. Biar. Terus kita gimana caranya kalau habis kayak gini? Kalian cukup Ctrl J aja. Nah, Ctrl J ini dia semacam mengcopy layer gitu. Oke, yang sebelumnya kita hapus. Dan selanjutnya, nah kalau kalian bikin apa namanya, bikin kayak gini, kalian potong, kalian akan mengubah ini dari smart object tool menjadi layer biasa gitu. Untuk apa itu smart object, apa itu layer biasa, apa bedanya, nanti aku jelasin lagi gitu. Oke, segini. Ini aku agak geser dikit. Nah kalau kayak gini lebih baik kita grup saja.
karena kalau kita geser ini nggak bisa guys gitu. Oke, kita grup konektor. Tapi jelek aja, jadi gak usah deh. Ini aja ya, agak turun. Lalu di sini aku kasih ini ya, elemen-elemen aku kasih gradient. Ini udah ada gradient jadi nggak usah. Kita grup dulu, lalu kita klik kanan blending option, lalu kita pilih drop shadow. Nah kita lihat, kita ubah, ini kan blend modenya multiply, nah kita ubah jadi normal aja. Lalu opacity-nya kita kencengin coba, kita 100-in dulu ya. Nah ini malah jadi kayak stroke. Kita naikin size nya kalau kayak gitu. Oke, size nya udah kita naikin. Nah karena tadi kalau kita lihat juga di sini ya, itu kayak dia agak ke distance, di opacity-nya kita turunin dulu. Nah kita mainin di distance nya karena tadi ada jarak ya. Nah segini mungkin gitu. Spreadnya nggak usah dimainin, kalau spreadnya dimainin nanti ini kayak dia nge-spread gitu, kayak istilahnya bayangannya itu jadi menyebar, tidak lagi seperti bayangan, jadi menyebar dan padat. Nah kita mainin di distance sama size nya aja, sama opacity. Nah kalau kita size nya kita turunin, ini dia bakal ngerapetin shadow nya. Kalau kita naikin dia akan ngeblur gitu, jadi size ini adalah ya seperti blurring dari shadow itu sendiri gitu. Distance ini jarak, mungkin segini aja cukup. Mungkin kita turunin dikit opacity-nya biar nggak terlalu menonjol ya. Oke, 35% cukup. Oke, mungkin kayak gini hasilnya ya, walaupun nggak sama-sama persis tapi paling nggak kayak gitu. Oke, kemudian di sini kita kasih sedikit sentuhan siap sentuhan seperti shadow aja, karena di sini bentuknya lancip ya, geometrik lancip, jadi aku nggak membuat cornernya jadi apa namanya ya, itu pokoknya yang cornernya bengkok, itu sudutnya bulat, itu enggak, karena di sini kita pakai geometrik yang lancip-lancip, akhirnya kita pakai itu aja, pakai mode lancip juga. Cuman di sini kita variasi dengan cara kita tambahin shadow. Kita grup dulu, kita tambahin shadow, klik kanan blending option tadi sama drop shadow. Cuman di sini mungkin aku bedainnya, aku pakai warna ini ya, oranye. Kemudian size nya aku kecilin biar kesannya kayak gini. Nah distance nya aku naikin dikit. Oke, kayak gini. Terus
cukup ya. Kemudian kita masukkan medianya. Nah, kenapa halaman 20 kebanyakan warna putih? Karena kalau kita lihat di sini, nah ini nih backgroundnya warna putih, kecuali kalau kalian mau masking satu-satu nggak masalah, cuman karena kita memburu waktu ya, maka kita pakai warna putih aja biar mempercepat kerja kita juga, jadi efisiensi waktu itu perlu juga gitu. Kalau dia putih kan dia akan menyatu sama backgroundnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, kenapa jadi ini? Nah, kalau misal kalian mau besar kecil, usahakan jangan pakai shift. Beda sama aplikasi editing yang lain, karena kalau kalian menggunakan shift, maka dia akan membuat dia gerakan bebas gitu, jadi tidak presisi. Jadi kita nggak perlu shift, langsung saja. Nah, tergantung kalau misalnya Photoshop kalian beda, mungkin beda lagi ya, karena kalau secara default Photoshop itu kayak gitu. Nah, ini kita kecil-kecilin, kita layout bentar. Ini aku agak ngawur dikit. Pastinya juga kalau kalian layout itu harus rapi ya. Mungkin kalau kalian belum terbiasa ya awal-awal nggak masalah sih, cuman kalau kalian udah lama berkecimpung di dunia desain, harusnya kalian sudah di luar kepala gitu, sudah terbiasa. Nah, kalian harus biasakan mulai dari kalian melakukan tugas-tugas desain kalian itu kayak gini. Mungkin elemennya aku naikin atau aku kecilin lah. Nah, kayak gini. Ini udah oke. Ini aku naikin dikit aja, nah biar start. Oke, sudah. Lalu kita taruh di sini tulisan dimuat di. Karena nggak terlalu menonjol, mungkin kasih satu warna aja, nggak perlu gradient. Agak gelap ya. Oh, ketinggalan satu. Ini aku kecilin aja. Ini aku guys, tadi bisa masuk. Nah, oke.
mungkin ini kayak gini aja. Oke, nah ini kurang lebih desain layout yang bisa aku pakai di Photoshop. Lalu kemudian kita akan melayout artikelnya. Oke, kita Ctrl S dulu, kita save. Nah kalau kalian muncul kayak gini, ini oke aja deh, gak usah diubah apa-apa. Ini oke. Nah sebentar, kita buka InDesign. Ini udah ya. Nah ini kosong nih. Gimana cara kita import Photoshop ini ke InDesign? Kalian cukup Ctrl D, kemudian sebentar, ini agak kacau ya tutorial. Nah ke tempat desain kalian tadi, dimana kalian nge-save Photoshop kalian, ini aku simpan di sini. Kita langsung open aja, kemudian kita taruh di pojok sini, kemudian klik satu kali aja. Nah ini. Nah gimana caranya biar Photoshop kalian di InDesign ini enggak pecah kayak gini? Ini kan pecah kalau kita zoom. Nah kalian cukup tekan di keyboard kalian Ctrl Alt H kayak gini. Nah atau kalian bisa klik kanan di sini, display performance. Nah kalian pilih high quality. Kalau kalian mencetkan, nah ini ada fast. Kalau fast kayak gitu, tipikal kayak gini, kayak tadi tipikal. Nah, high. Oke, kalau sudah nih, kalian udah import PSD kalian, TIFF kalian. Nah kalian import juga artikelnya, Ctrl D juga, terus H20 oh sorry, kalau muncul kayak gini berarti kita harus nge-close wordnya dulu. Oke, nah aduh, hapus. Nah sebentar, nah kayak gini. Nah jangan lupa kalian buka properties. Kemudian kalian ubah fontnya menjadi Myriad Pro yang harus ini ya, jangan di search. Kalau misalnya kalian nggak ada di sini, kalian scroll aja, kalian cari Myriad Pro, jangan di search, karena nanti kalau di search itu nanti bakal pecah. Maksudnya fontnya kayak semi bold, italic itu jadi satu-satu semua. Kalau di sini kalian bisa langsung jadi satu, kayak ngedetek oh ini italic, ini bold, itu bisa didetek sendiri, jadi otomatis kalau dibandel jadi satu kayak dalam kurung gini. Nah ini kalian cari, nah di sini kalau kalian misalnya nggak nemu di atas, nah masukkan. Oke, sampai ini nggak ada tulisannya semi bold atau bold gitu ya, pastiin kalian harus kayak gitu.
Kemudian jangan lupa HyperNet dimatiin. Sudah. Nah, ini kelihatannya judulnya kurang besar. Apakah bisa diganti judulnya kalau sudah di sini? Bisa. Sebentar. Nah, sama aku mau ngingetin, kalau semisal kalian tanya, ini buat apa kak garisnya? Garis ini digunakan untuk pembatas antara bagian atas kayak kop majalah gitu dengan isi artikel. Jadi judul dengan isi artikel harus di bawah garis ini aturannya. Sama halnya dengan di Photoshop, ini udah sama kayak gitu. Jadi ini kita balik lagi ke yang tadi, mungkin ini judulnya kurang besar ya. Aku bisa besarin dari sini, dari Photoshop, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini aku perbesar di grupnya. Ini kelihatannya gradiennya agak ini. Coba aku perbesar. Nah, biar kalau kalian gradient, kalau bisa hampir gak kelihatan gradient gitu, walaupun kelihatan gimana yang jelasin. Jangan kalian bikin gradient, jangan sampai kelihatan gradientnya gitu. Kalian nggak apa-apa gradient, tapi asal jangan sampai kelihatan pol gitu, kelihatan transisinya kalau bisa. Ini udah mungkin cukup segini, kita Ctrl S dari Photoshopnya, kemudian kita balik ke desain. Nah, dia nggak berubah nih kak, apakah aku harus import ulang? Nggak perlu teman-teman, kita cukup klik 2 kali di sini. Nah, ini kalau kalian muncul di sini, aku zoom ya. Oh mungkin, nah di bagian sini lah pokoknya, atau di bagian sini. Kalau kalian misalnya munculnya kayak gini doang di bagian links kayak gitu, kalian klik 2 kali aja. Nah, dia akan berubah. Kayak gitu. Tapi mungkin kayaknya kebesaran nggak, mungkin judulnya sama kayak tadi, tapi mungkin diisi elemen aja boleh. Nih kalian tinggal ubah lagi aja di Photoshopnya gitu. Nah, kayak gitu. Misalnya kayak ini, terus aku tambahin lagi elemen di sini. Nah, shortcutnya apa kak biar cepat? Ini apa namanya, iDrop I teman-teman. Jadi kalian tekan aja I. Jadi misalnya gini, kasih contoh. Sebentar, nah aku kasih contoh. Tadi aku kan ini ya, aku Ctrl Z dulu. Nah kan tadi awalnya kayak gini. Nah, aku pencet A, kemudian boleh pencet A, boleh pencet kontrol, tahan kontrol. Nah, kemudian kalian pencet I, kalian pick warnanya yang mana. Nah, balik lagi ke V itu untuk ke selection tool, shortcutnya kayak gitu. Kira-kira tadi bisa dipahami lah ya. Yang kita pilih ini 2 ini aja, OC. Oh ini belum diubah, bentar. Pixel kelihatannya
pakai ini aja ya. Jadi ini aku taruh sini. Sebentar ini. Sorry, ini udah atas aja. Nah, kayak gini aja ya. Terus kita taruh di sini mungkin ya. Terus atasnya mungkin aku tambahin lagi. Jadi kalian mainin layer kayak atas bawah gitu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Oke, sip. Terus ini mungkin aku kecilin dikit. Nah, oke, udah mungkin segini aja. LS, balik lagi ke sini. Kita refresh. Oke, mungkin besarin dikit lah ya. Nah, ini udah cukup. Nah, gimana cara ekspornya, Kak? Caranya kalian kontrol Alt E. Kontrol E. Tuh. Kalian ke tempat dimana kalian mau tempatin. Di sini aku bikin di sini aja. Oh sorry, kalau kontrol E nanti ini kontrol kalau kalian bingung gini aja, file, kalian ke file, terus ke bagian package, kontrol alt shift P. Jadi kalian kalau tanya shortcutnya apa ini, kontrol alt shift P, yang package dulu, kemudian package biasa. Nah, save aja, kita save dulu InDesign. Oke, kita replace yang tadi itu kosong sih sebenarnya. Nah, makanya kita export aja. Oke mas, kita tunggu dulu loading. Oke, di sini sudah muncul. Nanti munculnya kayak gini kurang lebih. Nah, di sini kalian akan muncul seperti ini. Nah, kalian harus kasih nama di foldernya. Nama foldernya apa? Formatnya cukup nomor halaman kalian aja, 20 kayak gitu. Langsung pencet ke package. Oke,
dia akan nge-package, kita cek, kita refresh. Nah, 20. Oke. Nanti dia akan muncul di sini lengkap. Ini ada hasilnya dalam bentuk PDF. Kemudian ada template InDesign-nya sendiri. Terus ini aku nggak tahu InDesign markupnya. Terus ada links ini apa, ini hasil desain kalian. Kemudian dokumen font dari yang ada di dalam template InDesign-nya gitu. Tadi kan ada Myriad Pro ya, Myriad Pro. Nah ini fontnya dimasukkan ke dalam dokumen fonts gitu. Kurang lebih isi dari package kalian seperti itu. Nah, gimana cara kalian zipnya? Kalau kalian Windows 11 nanti seperti ini, cuman kalau kalian Windows 10 mungkin kurang lebih akan beda. Kalau kalian Windows 11 mungkin tampilannya kalian tinggal klik kanan, kalian pilih compress zip to zip file kayak gini. Ini kayak gini. Ini kalau kalian Windows 11. Kalau kalian Windows 10 bukan Windows 11, kalian klik kanan, show more options. Beda. Nanti kalian tampilannya akan kayak gini. Kalau kalian klik kanan nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini enggak ada nih apa compress to zip file. Gimana kak? Nah, kalian cari di sini send to. Ada nggak? Send to mungkin nggak ada kalau di sini. Pokoknya kalian cari aja send to. Terus kalau kalian terus nanti ada compress to zip file, harusnya kayak gitu. Nanti aku mungkin kasih tutorial gambar di sini gitu ya, kalau Windows 10 gimana. Terus kalau misalnya kalian bingung, aduh bingung kak kalau Windows 10 kayak ribet, kalian bisa caranya pakai WinRAR atau yang lain. Nah, kalian WinRAR atau mungkin kalian kalau Windows 11 juga bisa sebenarnya. WinRAR ini itu sama aja. Ini aku kasih contoh buat Windows 10, mungkin tambah ke arsip, jadi WinRAR terus tambah ke arsip. Kalian pilih di sini zip, format arsip zip. Ini nggak usah diubah, yang lainnya oke. Kayak gitu. Kurang lebih hasilnya nanti sama. Oke. Nanti ini hasil kompresannya 16 MB. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu aja tutorial dari aku terkait halaman 20 desain emulator Harta Ubaya. Untuk nextnya aku akan bakal bikin tutorial untuk halaman lain yang bisa dibilang sulit-sulit. Aku akan kasih tutorialnya, ditunggu aja. Thank you.